Guys, suka olahraga? Atau bahkan merasa sudah hobi banget nih sama olahraga? Sampai mimpi pun yang muncul tentang olahraga. Kalau kalian sampai segitu cintanya dengan olahraga hingga ke bawah mimpi, Mimin doain deh semoga kalian selalu dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini. Ngomong-ngomong tentang olahraga, pastinya kalian gak asing ya dengan dua brand sepatu besar yaitu Adidas dan Puma. Tahu nggak sih kalau yang punya dua brand ini sebenarnya kakak beradik loh. Mereka bersaing dari dulu sejak masa Perang Dunia sampai sekarang dengan dua produknya karena ada masalah idealisme dan perselingkuhan sesama abang dan adek. Aduh. Bahkan imbas pertikaian tersebut masih dapat terendus hingga saat ini. Sampai-sampai persaingan ini difilmin loh yang dirilis di tahun 2016 dengan judul kalian baca sendiri ya. Asli Mimin orang Jawa ngapak jadi nggak bisa bahasa Jerman ini, takut salah ngomong. Nah, daripada terlalu lama intro, langsung aja deh kita masuk ke ceritanya. Disahkan dua orang bersaudara bernama Rudolf Dassler dan Adolf Dassler, yang mana mereka berasal dari keluarga pengrajin sepatu yang banyak terdapat di kota kecil Herzogenaurach, dekat dengan kota Nuremberg. Di kala itu di tahun 1924, Rudolf yang biasa dipanggil Rudi ini bekerja di sebuah perusahaan. Sedangkan Adolf yang biasa dipanggil Adi meneruskan usaha orang tuanya menjadi pengrajin sepatu. Adi terobsesi dengan sepatunya ini. Sebagai seorang yang atletis dan gemar berolahraga, dia mempunyai ambisi. Ambisinya adalah agar suatu saat seorang atlet kelas dunia akan mau memakai sepatu hasil buatan di bengkel kecilnya. Dia seringkali menciptakan berbagai inovasi agar bisa menghasilkan sepatu yang bisa meningkatkan performa atlet. Namun ada kendala, material sepatu yang susah didapat, dia akalin dengan barang-barang rongsokan bekas tentara Jerman pada Perang Dunia Pertama. Kegilaan Adi terhadap sepatu ini seringkali menjadi bahan ledekan warga kota kecil itu. Bahkan Rudi selaku kakaknya pun ikut diledek temannya karena kelakuan adiknya yang dianggap aneh. Rudi yang tadinya meledek akhirnya mulai berhenti meledeknya karena melihat kesungguhan Adi. Akhirnya Rudi pun menjadi tertarik dan mengajak Adi untuk membangun usaha bersama. Kebetulan saat itu Rudi baru saja resign dari kerjaannya ya. Nah, dalam bisnis mereka bersama, Adi akan tetap mengurusi bidang pengembangan produk seperti yang biasa ia lakukan. Sedangkan Rudi melakukan pengembangan dari segi bisnis dan marketing. Kerjasama ini nampaknya cukup bagus dan saling mengisi ya. Rudi berpikir bahwa kerjasama ini membutuhkan tambahan modal untuk bisa mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itu, Rudi mengajak Adi untuk mengajukan pinjaman ke bank setempat. Manajer dari bank tersebut belum tertarik dengan prospek usaha mereka. Karena pada saat itu inovasi dalam hal sepatu belum ada dan masih diyakini bahwa tidak ada gunanya untuk melakukan hal yang aneh-aneh terhadap sepatu. Karena pada saat itu sepatu masih akan gitu-gitu aja ya diinjak ya. Namun demikian mereka tetap melanjutkan usaha mereka dengan modal yang mereka miliki. Adi dengan riset dan pengembangannya dan Rudi door to door menawarkan sepatu mereka kepada atlet dan tim olahraga. Di saat bersamaan muncul sebuah organisasi Nazi dengan tokohnya yang sangat dipercaya dengan pimpinannya yang kita kenal semuanya bernama Adolf Hitler. Parpol ini mulai banyak merekrut orang sebanyak-banyaknya untuk ikut bergabung dengan organisasi mereka. Rudi dan Adi pun diajak untuk ikut bergabung. Sementara itu, di saat yang sama juga, Adi dan kakak ini mendapatkan jodohnya masing-masing. Rudi yang beristrikan Friedel, seorang wanita yang lebih pendiam dan keibuan. Sementara Adi beristrikan KT,
seorang yang lebih energik dan lebih lantang melengkapi kepribadian seorang Adi yang cenderung pendiam. Waktu demi waktu perusahaan mereka sedikit demi sedikit makin berkembang, berbarengan pula dengan karir Hitler yang makin meroket di tahun 1933. Rudi dan Adi terpilih menjadi kanselir Jerman. Seketika, kedua bersaudara Dassler pun merapat ke organisasi penguasa Jerman tersebut. Sementara itu, Olimpiade Berlin tahun 1936 di depan mata. Sepatu Dassler Brothers terpilih menjadi salah satu official yang dipakai para peserta parade dalam upacara persiapan kontingen Jerman menuju Olimpiade. Sementara itu, kondisi mereka di dalam pemerintahan pun makin terjalin. Di sana, mereka berkenalan dengan Joseph Weiser yang merupakan mantan atlet Olimpiade dan sekarang menjadi pelatih atletik timnas Jerman. Suatu hari, KT, istrinya Adi yang ingin aktif berperan di dalam perusahaan, meminta dimasukkan untuk kerja di perusahaan. Meskipun sempat meragukan kemampuannya, Rudi yang mengepalai bidang personalia atau HRD akhirnya menerima KT. Tidak disangka, KT sangat bisa membantu Rudi dalam hal negosiasi. Bahkan, mereka bisa mendapatkan pinjaman modal yang besar untuk mengembangkan usaha mereka. Mereka merayakan keberhasilan mereka. Meskipun nampak di sini Friedel dan Adi masing-masing jadi merasa sedikit tidak nyaman karena keakraban Rudi dan KT. Berkat dari pinjaman modal tersebut, akhirnya Dassler bersaudara bisa membangun pabrik yang lebih besar dan menjadi penyerap pekerja yang paling banyak di kota mereka. Pembukaan gedung pabrik mereka yang baru ini diresmikan oleh wali kota Herzogenaurach dan dihadiri pula oleh para perwira Nazi dan Joseph Weiser yang mana dia adalah seorang pelatih atletik timnas Jerman. Joseph Weiser pula pun mendapat kehormatan untuk melakukan gunting pita. Pada acara peresmian tersebut, para tamu dijamu habis-habisan sampai malam hari dan berharap bisa membawa sepatu Dassler menjadi merek ofisial bagi kontingen atletik Jerman di Olimpiade. Sementara itu, kini abang dan ade ini tinggal satu rumah dalam sebuah rumah besar 2 lantai yang mereka bangun. Sementara pasangan Adi dan KT yang masih belum dikaruniai anak, suatu pagi tiba-tiba dikejutkan dengan kabar bahwa KT tengah hamil. Adi sangat gembira mendengarkan kabar ini. Dia lalu bergegas berlari ke lantai bawah untuk mengabarkan hal itu kepada kakaknya, Rudi. Rudi dan Friedel memberi selamat kepada pasangan adik mereka. Kendati ada satu hal yang membuat Friedel dan Rudi senangnya ini nampak dipaksakan. Seiring waktu, ternyata Rudi dan KT makin dekat dan menjadi teman selingkuh. Namun, kini KT sudah hamil, nampaknya mereka harus mulai melakukan social distancing alias jaga jarak ya. Karena Friedel nampaknya sudah mengendus kedekatan mereka sejak awal. Tapi, dia tetap untuk menahan diri sampai akhirnya sekarang ia hilang kesabarannya dan memperlihatkan emosinya bahwa ia mengetahui apa yang sudah ia lakukan bersama suaminya. KT awalnya menyangkal. Tetapi kemudian dia pun membela diri karena ia terpaksa mengikuti kemauan dari Rudi. Friedel seharusnya udah tahu dong resiko menikah dengan tipikal cowok seperti ini, katanya. Percecokan itu pun akhirnya tidak dapat dihindari. Waktu pun berlalu seiring dengan kemajuan dari brand Dassler. Pada akhirnya nama Adi yang lebih sering dikaitkan dengan faktor kesuksesan produk mereka. Rudi awalnya tidak ambil pusing, namun istrinya memperingatkan agar lebih berhati-hati dan mencurigai gimmick Adi dan KT karena ada indikasi suatu saat mereka akan mengambil alih perusahaannya. Saat itu Rudi memarahi Friedel agar tidak mencampuri bisnis mereka. Namun seiring berjalannya waktu, nampaknya omongan dari pasangan Rudi itu benar. Oleh karena itu, Rudi mulai ikut defensif dan mengikuti omongan dari Friedel. Menjelang Olimpiade, Rudi sudah menyiapkan atlet-atlet yang akan dia endorse untuk memakai sepatu atletik mereka, yaitu Lux Long dan Elfriede Korn. Namun, Adi sudah memilih nama sendiri.
Dia lebih condong untuk mengendorse Jesse Owens, seorang sprinter Amerika yang berkulit hitam, atlet terbaik dunia saat itu dengan rekor dunia lari 100 meternya. Hal itu tentunya membuat ada perselisihan, di mana Rudy lebih mementingkan hubungan baik dengan para penguasa, namun Adi tidak peduli dengan hal itu. Adi lebih fokus pada prestasi atlet itu sendiri. Karena pemikiran satu pihak itu, akhirnya Rudy menuduh Adi hanya mementingkan idealisme dan kemauan dia sendiri. Rudy bersikeras bahwa dia akan tetap mendatangi atlet dan pelatih timnas Jerman tersebut. Di lain pihak, Adi yang justru merasa dipengaruhi dan dikendalikan oleh Rudy, kali ini Adi mulai membangkang. Ia datang sendiri mendatangi pusat pelatihan tim Amerika untuk menemui Jesse Owens tanpa sepengetahuan Rudy. Adi meminta Owens untuk memakai sepatunya dan Jesse Owens sangat terpukau dengan sepatu lari ciptaan Adi. Jesse Owens pun melakukan performa yang maksimal di ajang tersebut. Dia meraih 4 medali emas untuk semua ajang yang diikuti. Rekor yang hanya bisa dipecahkan 48 tahun kemudian oleh Karius di Olimpiade Los Angeles tahun 1984. Karena kemenangan Jesse Owens, seketika tampak membuat para petinggi Nazi marah kepada Joseph Weiser. Dan Weiser marah kepada Rudy. Karena mereka telah memberikan sepatu buatan negara mereka dipakai seorang kulit hitam untuk mempermalukan negara mereka di ajang internasional. Pertengkaran terjadi lagi di antara kedua adik dan kakak ini. Rudy mengancam agar Adi tidak melakukan manuver di belakangnya lagi. Di tahun 1939, Perang Dunia Kedua dimulai.